Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semua. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai sistem persamaan linear tiga variabel. Minggu lalu kita telah mempelajari sistem persamaan linear tiga variabel, yaitu mengenai materi prasyaratnya, yakni sistem persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear tiga variabel menggunakan metode substitusi. Nah, maka tujuan pembelajaran kita hari ini ialah siswa dapat menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel dengan metode eliminasi, dan siswa dapat menentukan metode gabungan eliminasi substitusi sistem persamaan linear tiga variabel. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diingat kembali bahwa sistem persamaan linear tiga variabel ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yaitu untuk menentukan harga sebuah barang berdasarkan total 3 pembelian. Dan yang kedua, untuk menentukan nilai tunggal dari suatu barang. Dan selanjutnya, untuk menentukan laba maksimum dan minimum. Sekarang kita akan masuk pada SPLTV dengan menggunakan metode eliminasi. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel dengan metode eliminasi ini adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita harus memilih persamaan yang memuat bentuk variabel yang paling sederhana, kemudian eliminasi salah satu variabel, misal variabel X, sehingga diperoleh persamaan baru yang memuat dua variabel. Selanjutnya, kita eliminasi salah satu variabel dalam sistem persamaan dua variabel, nah sehingga akan diperoleh nilai salah satu variabel. Kemudian kita eliminasi lagi variabel lainnya, yaitu variabel Z, untuk memperoleh nilai variabel yang kedua. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai variabel yang ketiga, kita ulangi langkah 1 dengan mengeliminasi salah satu variabel. Misalnya antara variabel Y atau Z, kita pilih saja salah satunya nanti. Nah, kemudian kita ulangi kembali langkah 2 sehingga diperoleh nilai variabel yang ketiga. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Nah, pada langkah pertama, kita harus memilih persamaan yang memuat bentuk variabel yang paling sederhana. Tipsnya, tentukan variabel mana yang akan kita hilangkan terlebih dahulu. Ananda semua dapat melihatnya dari koefisien. Apabila terdapat koefisien yang sama, maka hilangkan variabel itu terlebih dahulu. Di sini contohnya, pada variabel X, koefisiennya adalah 2. Nah, walaupun beda tandanya itu tidak masalah ya, yang penting koefisiennya atau angkanya sama-sama 2. Maka, yang pertama kita lakukan adalah mengeliminasi variabel X. Maka, kita akan mengeliminasi variabel X dengan menggunakan persamaan 1 dan 3 serta 1 dan 2. Nah, terlebih dahulu kita lakukan untuk persamaan 1 dan 2. Pada persamaan 1 yaitu negatif 2x tambah 4y kurang z sama dengan 4. Dan persamaan 2-nya yaitu x tambah 2y tambah 2z sama dengan 16. Nah, di sini kita akan mengeliminasi variabel x. Maka kita harus menyamakan koefisiennya terlebih dahulu. Oleh karena itu, pada persamaan 1 kita kalikan dengan 1 saja, dan persamaan kedua kita kalikan dengan 2. Sehingga dihasilkan negatif 2x tambah 4y dikurang z sama dengan 4 untuk persamaan 1. Dan untuk persamaan 2 yaitu 2x tambah 4y tambah 4z sama dengan 32. Nah, di sini ingat kembali, eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel. Nah, di sini kita akan menghilangkan variabel X. Oleh karena itu,
kita harus menjumlahkan kedua persamaan. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 8Y ditambah 3Z sama dengan 36. Nah, kuncinya di sini untuk menentukan apakah kedua persamaan ini dijumlahkan atau dikurangkan, caranya adalah dapat kita lihat dari tanda yang ada pada variabel yang akan kita eliminasi itu sendiri. Nah, di sini tanda untuk variabel X-nya yaitu negatif dan positif. Jika tandanya berbeda, maka kita harus menjumlahkan kedua persamaan. Namun, jika tandanya sama, misalnya negatif-negatif atau positif-positif, maka kita harus mengurangkan kedua persamaan tersebut. Selanjutnya, dengan menggunakan persamaan 1 dan 3, yaitu negatif 2X tambah 4Y kurang Z sama dengan 4, dan 2X kurang 5Y tambah 3Z sama dengan 1. Nah, di sini koefisiennya atau angkanya sudah sama 2. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengkalikannya lagi atau hanya dikalikan dengan 1, sehingga untuk mengeliminasikan atau menghilangkan nilai X, kita hanya perlu menjumlahkan kedua persamaan. Ya, bisa dilihat sini ya, tandanya berbeda. Maka perlu dijumlahkan. Sehingga dihasilkan 4Y ditambah negatif 5Y sama dengan negatif Y. Negatif Z ditambah 3Z sama dengan 2Z. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka dihasilkan persamaan baru, yaitu negatif Y tambah 2Z sama dengan 5. Nah, langkah selanjutnya kita eliminasi variabel Y dari persamaan 4 dan persamaan 5. Karena kita akan mengeliminasi variabel Y, maka kita harus menyamakan koefisiennya, yaitu kita kalikan persamaan yang kelima dengan 8. Sehingga dihasilkan 8Y tambah 3Z sama dengan 36. Dan untuk persamaan kelima yaitu negatif 8Y tambah 16Z sama dengan 40. Nah, di sini karena tanda untuk variabel Y-nya adalah berbeda, maka kita harus menjumlahkan kedua persamaan, sehingga dihasilkan 19Z sama dengan 76. Z sama dengan 76 dibagi 19, Z sama dengan 4. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai variabel kedua, kita harus mengeliminasi variabel Z dari persamaan 4 dan 5. Nah, di sini persamaan 4-nya 8Y tambah 3Z sama dengan 36, persamaan 5-nya negatif Y tambah 2Z sama dengan 5. Maka untuk menyamakan koefisien variabel Z-nya, apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk persamaan yang keempat, kita kalikan dengan 2. Dan untuk persamaan yang kelima, kita kalikan dengan 3. Sehingga dihasilkan untuk persamaan keempat, yaitu 16Y ditambah 6Z sama dengan 72. Untuk persamaan kelima, yaitu negatif 3Y ditambah 6Z sama dengan 15. Nah, tanda dari variabel Z-nya sama kan? Sama-sama positif, maka kita harus mengurangkan kedua persamaan. Oleh karena itu, 16Y kurang negatif 3Y adalah 19Y. 72 dikurang 15 adalah 57. Maka 19Y sama dengan 57. Y sama dengan 57 per 19. Y sama dengan 3. Didapatkan nilai variabel Y-nya adalah 3. Maka selanjutnya adalah kita menentukan variabel dari X. Nah, untuk menentukannya, kita ulangi lagi langkah 1, namun
pada langkah satu ini yang akan kita eliminasi adalah variabel Y atau variabel Z. Nah, di sini Miss terlebih dahulu ingin mengeliminasi variabel Z. Persamaan 1 dan 2-nya tadi adalah negatif 2X tambah 4Y sama dengan 4, X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 16. Nah, karena yang akan dieliminasi variabel Z, maka kita samakan koefisiennya. Maka untuk persamaan 1 kita kalikan dengan 2. Untuk persamaan 2 kita kalikan dengan 1. Nah, dihasilkan negatif 4X tambah 8Y kurang 2Z sama dengan 8. Untuk persamaan yang kedua yaitu X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 16. Nanda dari variabel Z-nya berbeda, maka kita jumlahkan. Oleh karena itu dihasilkan negatif 4X ditambah X sama dengan negatif 3X, 8Y tambah 2Y sama dengan 10Y, 8 tambah 16 sama dengan 24. Nah, untuk persamaan 1 dan 3-nya, yaitu negatif 2X tambah 4Y kurang Z sama dengan 4, dan 2X kurang 5Y tambah 3Z sama dengan 1. Berarti untuk menyamakan koefisien dari variabel Z-nya, pada persamaan pertama kita harus mengkalikannya dengan 3. Sehingga dihasilkan negatif 6X tambah 12Y kurang 3Z sama dengan 12. Dan untuk persamaan ketiga, kita kalikan saja dengan 1, sehingga dihasilkan 2X kurang 5Y tambah 3Z sama dengan 1. Nah, di sini tanda dari variabel Z-nya berbeda, maka harus kita jumlahkan ya. Maka dihasilkan negatif 6X tambah 2X sama dengan negatif 4X, kemudian 12Y dikurang 5Y sama dengan 7Y, 12 ditambah 1 sama dengan 13, sehingga didapat dua persamaan baru, yaitu persamaan 6 dan persamaan 7. Selanjutnya, untuk menentukan variabel X, maka kita harus mengeliminasi variabel Y dari persamaan 6 dan persamaan 7. Nah, di sini persamaan 6-nya tadi negatif 3X tambah 10Y sama dengan 24, dan persamaan 7-nya yaitu negatif 4X tambah 7Y sama dengan 13. Nah, karena yang akan dieliminasi adalah variabel, maka kita harus menyamakan koefisien. Untuk persamaan 6 dikalikan dengan 7, dan untuk persamaan 7 dikalikan dengan 10. Maka persamaan 6 dihasilkan negatif 21X tambah 70Y sama dengan 168. Dan untuk persamaan ke-7, yaitu dihasilkan negatif 40X ditambah 70Y sama dengan 130. Nah, di sini variabel Y-nya memiliki tanda yang sama, maka kedua persamaan harus kita kurangkan. Sehingga dihasilkan negatif 21X dikurang negatif 40X, berarti berubah tandanya ya, sehingga negatif 21 ditambah 40 yaitu 19X. 70Y dikurang 70Y habis, dan 168 dikurang 130 dihasilkan 38, sehingga 19X sama dengan 38. X sama dengan 38 dibagi 19, X sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2,3,4. Nah, untuk selanjutnya yaitu sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan atau metode eliminasi dan substitusi. Untuk menentukannya, maka kerjakanlah LKPD yang telah Miss kirim pada Google Classroom. Di sana Ananda semua akan diminta untuk mengikuti langkah-langkah dalam menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan.
Nah, nanti disimpulkan dengan bahasa sendiri sehingga Anda semua dapat menemukan konsepnya. Kemudian untuk LKPD-nya di-print, dikerjakan, lalu dikumpulkan dalam format PDF atau foto pada Google Classroom. Mengerjakannya harus menggunakan pena atau ballpoint ya, jangan menggunakan pensil, nanti tidak terlihat. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, Anda semua dapat bertanya pada Google Classroom atau melalui via chat atau grup WhatsApp. Lebih dan kurang, apabila terdapat salah-salah kata dan lain sebagainya, Miss mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.